Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Juni 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Capricorn dengan pasangan asmaranya. Wah, jadi kalau Mari lihat begini ya, pasangannya Capricorn ini tuh saat belakangan hari ini tuh nampaknya seperti orang yang terlahir kembali gitu ya. Ini adalah seseorang yang entah itu ceritanya tiba-tiba namanya gitu ya. Di situ ketiba-tibaannya dia seperti gambaran orang yang fresh menghadapi atau menjalani hubungannya dengan Capricorn gitu. Mungkin di situ ada semangat baru ya dalam mengolah relationship dengan Capricorn gitu, yang dimana dia punya tujuan agar hubungan dengan Capricorn ini isinya lebih banyak kebahagiaan, bukan seperti gambaran seperti yang kemarin-kemarin hari gitu ya. Atau memang ternyata pembacaan ini tuh cocok juga dibawakan kepada hubungan yang baru-baru aja gitu ya. Ini ceritanya baru PDKT, ini ceritanya baru dalam proses mengawali relationship berjudul sebagai pacar gitu ya. Di sini pokoknya ada gairah, ada semangat baru gitu ya di pasangannya Capricorn ini. Nah, untuk yang lagi PDKT atau yang baru mengawali pacaran ya, ini tuh pasangannya Capricorn mungkin sudah cukup lama menjomblo gitu ya. Ada beberapa yang kayaknya juga bahkan agak kaget gitu, kok bisa-bisanya dia bertemu dengan Capricorn gitu ya. Kok bisa-bisanya perasaan jatuh cinta yang mungkin sudah lama tidak dia alami bisa kembali terulang dengan Capricorn ini. Nah, namun juga tidak tertutup kemungkinan dalam yang masih PDKT ini adalah peristiwa jatuh cinta untuk pertama kali. Nah gitu ya, jadi ini tuh ceritanya pertama gitu ya, modelnya pertama, walaupun ya cocok kalau dibawakan juga ke judul hubungan suami istri, pacaran yang sudah sekian tahun atau sekian lama lah gitu ya. Intinya kalau Mari bilang ada kemungkinan pasangannya Capricorn ini merasakan sensasi jatuh cinta kembali gitu ya, dan hati yang berbunga-bunga ini terjadi sebab karena hadir Capricorn dalam hidupnya dia gitu ya. Atau mungkin ini tuh kalau orang yang sudah lama berhubungan kayak punya kesadaran baru gitu ya. Kesadaran baru di sini tuh ya mungkin menyadari ya belakangan hari hidup dengan Capricorn terasa sudah monoton gitu. Nah, bolak-balik menyadari kemonotonan keadaan. Di situ akhirnya datang ledakan ya, ledakan dari dalam diri. Di mana ledakan itu tuh akhirnya mendatangkan sensasi cinta, bahagia, sukacita gitu ya. Dan saya lihat dia mulai bertekad gitu ya, bertekad
kali ini, nah ini kalau sudah lama ya bahasanya tuh kali ini walaupun dengan orang yang sama, tetapi menjalani relationship-nya ini tuh dengan cara yang berbeda. Kalau sudah lama, dia akan mau merombak karakternya dia selama ini dalam berinteraksi dengan Capricorn. Karena boleh ya, yang sudah lama ceritanya atau yang sudah berstatus suami istri ceritanya, mungkin dia menyadari bahwa sepanjang bersama dengan Capricorn, dia bisa aja kayak luput dari menikmati adanya hubungan dengan Capricorn ini. Karena dia terlalu serius ya menghadapi hidup gitu kan. Jadi lupa bahwa walaupun sudah berstatus suami istri, tetapi gairah asmara bercinta dalam artiannya penampilan untuk romantis itu tuh tidak boleh tidak ada gitu. Mungkin juga selama ini dia menyadari bahwa dia terlalu banyak rewelnya, terlalu sering rewel gitu ya, terlalu banyak menuntut gitu, terlalu jaim misal gitu ya. Pokoknya dia menyadari kekeliruannya dia sebagai pasangan Capricorn. Nah ketika dia menyadari itu ya, tentang kekeliruan caranya menjalani hubungan ini, di situ secara spontan, secara otomatis dia tahu ada yang harus dirombak dari dalam diri dia sendiri. Nah kayak gitu ya, harus ada sikap baru, cara baru sebagai kekasih atau sebagai pasangan dari Capricorn gitu ya. Dia mengerti bahwa harus dihidupkan kembali gairah dalam hubungan ini, karena udah sempat mungkin monoton, bahkan mungkin beberapa sudah sempat kok kayak stuck gitu ya, atau ada kemunduran dalam hubungan gitu. Nah hal demikian tidak boleh dibiarkan terlalu berlama-lama gitu ya, maksud dari pasangannya Capricorn. Harus disudahi tindakan yang tidak lagi, yang ternyata tidak lagi mensupport lebih membaiknya hubungan mereka. Nah seperti itu ya. Dan ya mungkin juga bukan karena dia rewel dan bawel, tapi terlalu terlarut pada tuntutan hidup yang harus bekerja, yang harus mengasuh anak misalnya gitu ya, yang harus sibuk bersosial misalnya, sibuk pada hal-hal lain gitu, sehingga cenderung mengabaikan interaksi dengan Capricorn ini gitu kan. Nah jadi situasi yang demikian ini tuh menurut pasangannya Capricorn tidak boleh lagi dibiarkan terjadi. Nah di situ ya. Nah tapi kalau tadi yang baru-baru PDKT, yang baru-baru punya hubungan pacaran gitu ya, wah ini kayak ada kerinduan gitu, pengen menikmati apa sih itu pacaran, bagaimana sih itu bercinta gitu ya, bercinta dalam artian bahasa Indonesia loh ya, bukan bercinta dalam artian bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia gitu. Gimana sih itu punya relationship gitu ya. Jadi ada kebutuhan ya, ada kebutuhan di pasangannya Capricorn ini, kebutuhan untuk hadir dan memandu Capricorn agar bersama-sama gitu ya, membangun hubungan yang hangat, ceria, mesra gitu ya.
Jadi kayak ingin saling berbalas pantun, dalam artian seperti dua orang yang sedang jatuh pada gelombang asmara. Nah, kayak gitu ya. Sementara kalau Capricorn ini sendiri melihat pasangan gitu ya, melihat adanya perubahan dari sikap si pasangan, ini tuh kok jadi ikut secara otomatis juga ikutan mencontoh. Nah, atau ini bisa energi sebaliknya gitu ya. Bukan Capricorn yang mencontoh, tapi ternyata si pasangan Capricorn ini yang mencontoh energi Capricorn. Jadi kayak saling mengkontaminasi di sini gitu ya. Tapi bagusnya saling mengkontaminasi ini tuh, saling mempengaruhi ini tuh untuk hal yang baik gitu loh. Ya, untuk menghadirkan satu situasi yang baik. Gitu ya. Nah, jadi kalau mari lihat, kok kayaknya ada energi yang hidup menikmati saat ini gitu. Jadi mungkin kan karena bahasanya selama ini terlalu serius menjalani hidup, jadi pikiran itu tuh atau kesadaran itu tuh melompat, sibuk mempersiapkan masa depan, sibuk mengatasi masa lalu gitu ya. Nah, untuk di tanggal 1 hingga 7 bulan Juni, mereka berdua ini tuh seperti melepaskan masa lalu dan masa depan. Karena hari ini, rentang 1 hingga 7 Juni, ini tuh kok kayak indah banget, dan seperti aku nggak mau melewatkan situasi seperti ini dengan begitu saja. Aku mau menikmati situasi yang seperti ini gitu. Gitu ya. Kayak yang secara jiwa ini tuh kok nanti bisa terasa deket gitu loh. Ya, walaupun mungkin untuk beberapa kasus sempat dingin relationship, sempat seperti asing satu sama lain ketika menjalani relationship gitu ya. Sempat seperti menjalani hidup secara individual, lu gue gitu. Tapi nanti rentang 1 hingga 7 ini tuh kok kayak secara otomatis gini menyatu gitu. Menyatu. Walaupun ini hubungannya masih baru, tapi bisa kok kayak pengalaman sudah saling kenal dalam waktu lama, dalam waktu yang sudah panjang. Padahal baru jelas-jelas PDKT, baru jelas-jelas hubungannya masih sekian bulan perkenalan, baru sekian bulan pacaran gitu ya. Tapi kok kayak udah lebur jiwa itu gitu, udah seperti akrab jiwa itu, seperti kayak dejavu gitu, bahwa ini bukan hubungan yang benar-benar baru, tapi aku tuh sudah paham betul tentang dia sudah kok kayak mengerti betul tentang aku. Jadi kayak lebih banyak nanti kecocokannya di sini gitu ya. Lebih banyak kecocokannya nanti, secara otomatis spontan aja gitu ya. Ada dalam tempo, ritme, alunan, simfoni yang harmonis gitu modelnya nanti gitu ya. Bisa saling paham gitu ya. Setiap tindakan ini tuh bisa, walaupun misalnya kan tidak disangka-sangka gitu ya, ketika melakukan ini, memberikan itu, misalnya bersikap seperti ini, nggak disangka-sangka responnya tuh akan seperti apa gitu ya. Mungkin ini tuh hanya perbuatan biasa-biasa aja gitu, tetapi ketika dilakukan kok kayaknya impactnya justru satu impact yang
bisa bikin diri sendiri juga takjub gitu. Ya. Di sana. Misalnya gini, secara intuitif beli martabak misalnya gitu ya. Selama ini pun biasanya beli martabak gitu. Atau dulu-dulu pernah kok beli martabak dan biasanya sambutannya oh ya terima kasih gitu. Ya, biasa aja, flat aja gitu. Tapi tiba-tiba kayak ngerasa secara intuisi aku beli martabak gitu kan. Bawain dia martabak Nah, ketika dihantarkan martabak ini ke si pasangan, datang sambutan dari si pasangan itu tuh kayak sambutan, wah baiknya, terima kasih ya, pas kebetulan aku tuh lagi pengen banget makan martabak, kamu bawain martabak, makasih ya sayangku. Misalnya kayak gitu. Tiba-tiba ada suasana yang bikin kaget tapi juga sekaligus ada rasa bangga, ada rasa senang, ada rasa bahagia gitu, ada merasa berharga gitu loh, merasa dihargain gitu ya, merasa apa yang dilakukan itu tuh kok kayak seolah-olah tepat banget momennya gitu, dan seperti dapat reward yang berkali-kali lipat dari yang diperkirakan gitu ya. Nah di sana nanti, jadi itulah gimik-gimik kecil seperti itu nanti justru agaknya semakin mendekatkan dua orang ini, Capricorn dan pasangannya gitu loh. Nah, di sana ya. Tiba-tiba pas lagi mau nelfon, ditelepon. Wah, padahal aku baru mau nelfon nih, tiba-tiba kamu udah nelfon gitu ya. Nah, jadi semarak gitu dia. Semarak suasananya gitu ya. Seru dia, hangat dia keadaannya gitu ya. Di situ. Kok kayak jadi ini modelnya jadi kayak soulmate gitu loh. Ya. Terasa soulmate. Nanti di situ tuh kayak yang untuk pacaran ini ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan kalau ini pacaran, ini tuh bisa langgeng ini. Ini tuh kayak apa ya kalau mari bilang ya. Ini tuh seperti gambaran hubungan yang potensial untuk dibawa ke arah yang serius. Nah itu kalau pacaran. Dan memang Mari rasa ini jodoh gitu ya. Bukan hanya jodoh pertemuan, tetapi ini bisa banget jodoh sampai ke pernikahan gitu loh. Ya. Nah kalau untuk yang sudah menikah atau yang udah pacaran sekian waktu, menikah aja lah dulu ya, mari bacain. Kalau ini yang udah menikah, kok kayak tiba-tiba merasa aku nggak salah pilih gitu ya, aku nggak salah pilih pasangan. Iya memang dia adalah the one-nya aku gitu ya, dia adalah belahan jiwaku gitu. Nanti kayak tumbuh, nanti datang kayak terbuka kesadaran, iya memang kami ditakdirkan untuk bersama. Nah gitu itu ya, jadi kayak otomatis romantis nanti di pembukaan bulan Juni gitu ya. Dan indah ini ya, ini adalah masa fase yang kesekian kali mungkin ya, atau yang kesekian kali tentu untuk yang hubungan sudah panjang ya, udah 10 tahun, udah lebih lah dari 5 tahun gitu ya. Atau ini tuh bisa, kalau ini hubungannya masih baru-baru misalnya setahunan gitu ya, ini tuh bisa nanti menjadi satu memori yang paling berkesan sepanjang pernikahan. Nah gitu, atau sepanjang bersamalah katakan gitu ya. Ini memori yang paling indah gitu. Nggak ruwet-ruwetnya nih nanti tindakannya, nggak yang mesti jalan-jalan sampai ke luar negeri misalnya, ngasih gift emas berlian misalnya, nggak mesti kayak gitu. Tapi kok kayak tindakan kecil-kecil aja sudah bisa menghasilkan satu sensasi, kayak memberikan satu hal yang besar gitu. Nah di sana ya, lagi match banget energinya, lagi nyambung banget energinya, lagi satu frekuensi ini, getaran jiwa satu sama lain, seperti itu ya. Oke baik, selamat menikmati ini ya, semoga diklaim, semoga ini memang mewujud nyata, soalnya kok kayak menyenangkan gitu ya.
Dia simple, kecil-kecil, tidak sulit gitu ya, terjadi dengan spontan, tapi hasilnya itu loh, hasilnya itu tuh kayak orang lagi honeymoon. Nah, di sana ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries, Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian di situ ada Taurus, Virgo, Capricorn. Berikut ada energi dari Gemini, ada energi dari Leo. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.